Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Susan. Kami dari salah satu kelompok 12 MIPA 8 akan mempresentasikan materi turunan fungsi trigonometri. Nama saya Muhammad Fana Adam, absen 28. Saya Adriani Nafisarati, absen 2. Saya Anka Wizra Kahuda, absen 4. Saya Karolivia Jasmine, absen 12. Saya Muhammad Isa Alfianda, absen 29. Dan saya Naufal Humam, absen 31. Tujuan kami mempresentasikan materi ini, yang pasti yang pertama adalah untuk dapat memahami dan dapat menjelaskan pengertian turunan fungsi trigonometri beserta aplikasinya. Yang kedua, dapat juga memahami dan menerapkan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri dalam memecahkan masalah, terutama soal-soal yang akan kami hadapi. Kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita akan review dulu materi dari kelas 11, yaitu turunan fungsi aljabar. Di sini ada beberapa sifat dari turunan fungsi aljabar. Yang pertama, apabila suatu fungsi tanpa variabel, maka turunannya adalah 0. Kalau suatu fungsi x pangkat n, maka turunannya adalah n, x, dan pangkatnya dikurangi 1. Kalau fungsi itu ada 2 dan berupa penjumlahan, maka turunannya adalah turunan dari fungsi u dijumlah dengan turunan fungsi v. Begitu pula dengan pengurangan. Dan adapun kalau fungsinya dikali, itu turunannya adalah turunan dari u dikali v ditambah u dikali turunan v. Dan kalau pembagian, turunannya adalah u dikali v dikurang u turunan v per v kuadrat. Dan di sini ada rumus turunan fungsi trigonometri. Di sini ada 6. Yang pertama, sin AX, turunannya adalah A cos AX. Cos AX, turunannya adalah min A sin AX. Tan AX, turunannya adalah A sekan kuadran AX. Cot AX, turunannya adalah min A kosekan kuadrat AX. Sekan AX, turunannya adalah A sekan AX tan AX. Kosekan AX, turunannya adalah min A kosekan AX cot AX. Kan tadi yang sebelumnya udah dijelasin masalah turunan fungsi aljabar kan. Ada yang pertambahan pengurangan sama perkalian pembagian. Nah, itu nanti juga bisa diaplikasikan ke aturan rantai. Contohnya, kayak Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 3 dipangkatin 6. Nah, nanti itu dimisalin. U-nya sama dengan GX, terus Y-nya itu sama dengan FU. U-nya sama dengan X pangkat 4 tambah 3, terus Y sama dengan U pangkat 6. Nah, nanti diturunin, jadinya 4X pangkat 3 sama 6U pangkat 5. Terus dua-duanya tuh nanti dikaliin, karena kan pengen nyari kan di per dx-nya. Terus nanti tinggal dikeluarin aja kalau pakai aturan rantai. Jadi 6X pangkat 4 ditambah 3 pangkat 5 dikali 4X pangkat 3. Sehingga nanti rumus umumnya jadi Y FU kali FUU sama dengan GX sama dengan Y FGX. Lalu yang selanjutnya ada penyelesaian turunan fungsi trigonometri menggunakan konsep umum ke khusus. Ini sebenarnya konsep untuk memudahkan kita dalam mengetahui atau menganalisis suatu soal fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri. Ini contoh soalnya paling sederhana, yaitu ada cos 3x, fx sama dengan cos 3x, kita turunin. Jadi kita ambil dari bagian umumnya dulu. Ini yang ada langkah pertama, selesaikan bagian umum terlebih dahulu, yaitu cos 3x. Diturunin jadi min sin 3x. Kita taruh di bawah. Belum selesai, kita ke khusus dulu. Lalu kita ke khusus di langkah kedua, bagian 3x, khususnya 3x, itu diturunkan jadi 3. Taruh di bawah, tinggal dikali sama hasil tadi sebelumnya turunan cos 3x, min sin 3x, dikali 3, hasilnya min 3 sin 3x. Pemahaman ini sangat mudah kita pahami untuk soal-soal fungsi trigonometri selanjutnya. Nah, jadi ini ada contoh soal. Soalnya itu fx sama dengan 2 cos pangkat 3, 2x kuadrat plus 4x. Nah, turunannya itu kayak gimana? Nah, jadi ada caranya itu. Pertama kita misalin dulu 2x kuadrat plus 4x-nya ini kita misalin jadi u. Terus kita turunin jadi 4x plus 4. Nah, kemudian kita masukin nih u-nya ke persamaan yang ini. Jadinya fx sama dengan 2 cos pangkat 3u.
Terus kita misalin lagi, cos U-nya ini kita misalin jadi T. Terus kita turunin, jadi minus sin U dikali turunan dari U. Nah, terus yang ini kita masukin ke persamaan tadi. Jadinya fx sama dengan 2T pangkat 3. Jadi turunan dari fx itu adalah 6T kuadrat ditambah turunan dari T. Nah, kita masukin nilai T-nya ini jadi 6 cos kuadrat U dikali minus sin U dikali turunan dari U. Nah, terus tinggal kita masukin lagi nih nilai U-nya ke sini. Jadi 6 cos kuadrat 2x kuadrat plus 4x dikali minus sin 2x kuadrat ditambah 4x dikali 4x plus 4. Nah, ini yang 4x plus 4 ini kita majuin aja ke sini. Biar dikali sama 6-nya. Jadi, J ini tinggal dikali. Terus ini ada minus. Minusnya majuin aja dikali sama 6. Jadi, min 6 dikali 4x plus 4 dikali cos kuadrat cos kuadrat 4x dikali sin 2x kuadrat ditambah 4x. Jadi hasilnya itu minus 24x ditambah 24 dikali cos kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikali sin 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini kan caranya lumayan panjang. Jadi ada cara singkatnya, sebenarnya sama aja, cuma cara singkatnya itu ini 2 cos pangkat 3-nya ini langsung kita turunin. Jadi 3-nya maju ke depan, jadi 6 cos kuadrat, jadi 6 cos kuadrat kan. Nah, terus 6 cos kuadrat 2x kuadrat ditambah x, ditambah 4x, terus kita turunin. Kita turunin si, kita turunin si 2 cos pangkat 3, 2x kuadrat plus 4x-nya ini, jadi minus sin 2x kuadrat ditambah 4x, terus dikali turunan dari 2x kuadrat ditambah 4x, yaitu 4x plus 4. Nah, kemudian tinggal kita kaliin aja semuanya, kayak cara yang tadi, jadi minus 6, 4x plus 4, dikali cos kuadrat 2x kuadrat plus 4x, dikali sin 2x kuadrat ditambah 4x. Jadi hasilnya sama, yaitu minus 24x ditambah 24, dikali cos kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikali sin 2x kuadrat ditambah 4x. Nah, jadi caranya itu bisa bisa kalian pakai pemisalan kayak yang ini, yang cara yang panjang, atau bisa langsung diturunin biar caranya lebih singkat. Ya, di sini yang kedua ada contoh soal menggunakan identitas. Di sini ada soal turunan pertama fungsi fx sama dengan sin kuadrat 8x min 2pi adalah f aksen x. Tentukan f aksen x-nya. Yang pertama kuadratnya, jadi 2 sin 8x 2pi. Yang kedua, yang 8x min 2pi diturunin jadi 8 cos 8x min 2pi. Di sini itu bakal kelihatan jadi kayak ada sifat 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Jadi kan di sini ada 2 sin 8x min 2pi sama cos 8x min 2pi. Itu bakal jadi sin 16x min 4pi. Tinggal ditambahin 8-nya jadi 8 sin 16x min 4pi. Contoh soal berkaitan dengan identitas. Nah, terus sekarang kita akan bahas tentang masalah contoh soal penjumlahan dan perkalian. Kalau yang penjumlahan, contohnya adalah jika gx sama dengan 3x kuadrat dikurangin 1 per 2x kuadrat ditambah 2 cos x, maka turunannya sama dengan, di sini kita mulai dengan yang 1 per 2x kuadrat dulu. Itu kan kalau misalnya dibikin bentuk jadi pangkat min, jadinya 3x kuadrat min 1/2 x pangkat min 2 ditambah 2 cos x. Nah, terus tinggal diturunin deh. Baru yang 3x kuadratnya jadi 6x, terus yang 1/2 x pangkat min 2-nya jadi x pangkat min 3, terus 2 cos x-nya jadi min 2 sin x. Sehingga jawabannya menjadi 6x ditambah 1/x pangkat 3 dikurangin 2 sin x yang A. Terus kalau buat yang perkalian, jika fx sama dengan sin kuadrat 2x ditambah pi per 6, maka nilai turunan 0 adalah, nah turunannya itu kita pakai aturan rantai aja, karena lebih simpel.
Terus jadi langsung 2 sin 2x tambah V per 6 dikali cos 2x tambah V per 6 dikali 2. Kan sebelumnya yang di soal identitas diketahuin kalau 2 sin x dikali cos x sama dengan sin 2x. Berarti langsung diubah jadi sin 4x ditambah V per 3 dikali 2. Sehingga jawabannya buat turunan x adalah 2 sin 4x ditambah V per 3. Lalu buat turunan 0, tinggal 0-nya dimasukin ke x. Jadi 4 dikali 0 sama dengan 0, menjadi jawabannya 2 sin V per 3, yaitu akar 3. C jawabannya. Kemudian lanjut ke contoh soal pembagian. Di sini ada soal fungsi gx sama dengan sin 2x per tan x. Nah, caranya yang pertama, kita misalin dulu pembilang sama penyebutnya sama seperti konsep turunan pembagian aljabar. Yaitu U-nya yang atas dimisalkan dengan U, yang bawah dimisalkan dengan V. Kemudian langsung diturunkan. Yaitu U aksen sama dengan 2 cos 2x dan V aksen sama dengan sec kuadrat X. Kemudian lanjut ke turunannya, konsepnya adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Sama dengan 2 cos 2X dikali tan X dikurang sin 2X dikali sec kuadrat X per tan kuadrat X. Nah, ini sudah jadi turunannya, cuma biar sederhana. Dan kita ubah aja jadi sin X sama cos X biar bisa dicoret. Nah, sama dengan 2 cos 2x dikali sin x per cos x dikurang sin 2x dikali 1 per cos kuadrat x, atau gantinya sekan, dibagi sin kuadrat x per cos kuadrat x. Nah, kemudian dibagi aja dengan cara dikali tapi dibalik yang di bawah. Nah, ini kurangnya hilang 1, sama dengan 2 cos 2x dikali sin x per cos kuadrat x dikurang sin 2x per cos kuadrat x dikali cos kuadrat x per sin kuadrat x. Nah, habis itu dikali aja, dikali depan sama dikali belakangnya. Nah, habis itu sama dengan 2 cos 2x dikali sin x per cos x dikali cos kuadrat x per sin kuadrat x dikurang sin 2x per cos kuadrat x dikali cos kuadrat x per sin 2x. Nah, habis itu bisa coret sin sama sin kuadratnya. Jadi tinggal sin. Terus yang cos sama cos kuadratnya jadi tinggal cos. Habis itu yang cos kuadrat sama cos kuadrat langsung dicoret. Nah, sama dengan 2 dikali cos 2x dikali cos x per sin x. Dikurang sin 2x per sin kuadrat x. Nah, ini udah yang paling sederhana. Nah, aplikasi turunan fungsi trigonometri. Ini sebenarnya sama aja kayak aplikasi turunan fungsi aljabar yang kita belajar di kelas 11. Jadi untuk mencari gradien garis singgung, M sama dengan turunan pertama dari fungsi fx. Kemudian dari gradien itu kita bisa mendapat persamaan garis singgung pada titik x1 dan y1. Jadi y min y1 sama dengan gradien dikali x min x1. Kemudian nilai stasioner atau nilai maksimum dan minimum diperoleh jika turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 0. Kemudian fungsi tersebut dikatakan fungsi naik apabila turunan pertama dari fungsi fx lebih dari 0 dan fungsi turun apabila turunan pertama dari fungsi fx kurang dari 0. Kemudian titik belok terjadi ketika turunan kedua dari fungsi fx sama dengan 0. Cekung ke atas apabila turunan kedua dari fx lebih dari 0, dan cekung ke bawah apabila turunan kedua dari fungsi fx tersebut kurang dari 0. Kemudian di sini ada contoh soal. Gradien garis singgung kurva y sama dengan akar 12 tan 2x min 30 derajat pada titik yang berordinat min 2 adalah. Nah, untuk menjawab ini, kan kita tahu kalau ordinatnya itu min 2. Ordinat itu apa? Ordinat adalah di sumbu y-nya. Sumbu y-nya berarti dia min 2 kan. Kita masukin aja ke fungsinya itu untuk mencari nilai tan 2x min 30. Jadi min 2 sama dengan akar 12 dikali tan 2x min 30. Kemudian kita pindah ruas akar 12-nya, jadi tan 2x min 30 derajat sama dengan
min 2 per akar 12 sama dengan min akar 3 per 3. Nah, kita kan ditanya gradien garis singgung kurva tersebut. Untuk mencari gradien, kita mencari turunan dari fungsi fx. Kalau kita lihat bentuk fungsi tersebut, itu U kali V, di mana U sama dengan akar 12 dan V sama dengan tan 2x min 30 derajat. Berarti turunan dari fungsi fx sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. U aksen ini adalah turunan dari akar 12. Sama dengan 0 kan, berarti 0 dikali V sama dengan 0. Ditambah U dikali V aksen, U-nya sama dengan akar 12 tadi, dan V aksen itu turunan dari tan 2x min 30. Sama dengan secant kuadrat 2x min 30 dikali 2. Dan kita dapat F aksen X sama dengan 4 akar 3 per cos kuadrat 2x min 30. Nah, tapi kita kan nggak tahu cos kuadrat X itu, cos kuadrat 2x min 30 itu berapa. Tapi kita bisa cari, caranya kita bikin segitiga seperti ini. Kan diketahui tan 2x min 30 derajat sama dengan min akar 3 per 3. Nah, tan itu kan sama dengan depan per samping. Kita bikin di depan sudut ini, panjangnya akar 3 dan di sampingnya panjangnya 3. Dengan rumus Pythagoras kita dapat sisi miringnya sama dengan 2 akar 3. Maka didapat cos 2x min 30 sama dengan akar 3 per 2. Dari situ kita bisa dapat F aksen X sama dengan 4 akar 3 per akar 3 per 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 16 per 3 akar 3. Nah, itu dia presentasi dari kami, dari materi turunan fungsi trigonometri. Semoga presentasi kami dapat membawa berkah buat semuanya untuk memahami turunan fungsi trigonometri ini untuk kedepannya, ulangan, soal-soal, dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.